Bismillah, alhamdulillah, wa nashkuru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Setianagara, Majelis Ulama, para ulama, Bapak Kantibmas, Ketua Karang Taruna, Ketua Pemuda Luwi Genta II, para ulama, para asatid, tokoh-tokoh masyarakat, ibu bapak hadirin anu sami hadir rahimakumullah. Amin. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah moal nyiksa ka maraneh kabeh lamun maraneh kabeh ariman sareng tarakwa syukuran dina wengi ayeuna kanggo ngarealisasikeun dawuhan Maha Suci Surah An-Nisa ayat 114 gerak. Ini Haji Lilis mana tingali lah kendeda mau dibarukaan. Kenapa kemerdekaan itu harus disyukuri? Nikmat daripada berbagai macam nikmat, margi pamedi dihitung nikmat Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau coba-coba surah Allah engkau angkat jari untuk menghitung nikmat Allah, tidak akan terhitung. Di antaranya adalah kemerdekaan. Sebab paling tidak enak kalau rumah tangga intervensi yang lain. Mitoha milu ngatur itu betah. Unggal menang rezeki ditanyakan ku mitoha. Tadi mitoha dicekekeun. Apalagi negara intervensi yang lain terhadap negara, itulah merupakan suatu malapetaka. Aya manfaatna dijajah teh. Lamun teu aya Belanda can puguh aya jembatan Cirahong 1837. Tapi manfaatnya lebih, madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Moal aya kareta mun teu aya Belanda sareng Jepang. Jadi kadang-kadang kudu nganuhunkeun ka walana. Kudu nganuhunkeun ka Jepang. Tapi dibalik nganuhunkeun itu kita tetap sengsara. Numawi kesengsaraan itu bisa dibaca dalam surat An-Naml ayat 30. Di sini menceritakan kerajaan Bilqis. Makanya bahasanya qolat innal muluka. Sesungguhnya raja bisa dia identik penjajah. Iza zakholu qaryatan, kalau masuk ke dalam satu negara itu spontanitas dia absaduha. Tatanan ekonomi, tatanan negara, tatanan sosial politik dirusak oleh dia. Da emut nuju budak baheula aya nu disebut alarm. Abi lahir 7 tahun sabada merdeka. Poe Kemis jam 12 siang tahun 12 Oktober tahun 52. Abdi ingat keur dilahirkeun teh ceurik dah. Dulu ada yang disebut dengan alarm. Nyarumput kabeh masyarakat. Padahal mah itu adalah secara politis mawa bahan-bahan rempah-rempah Indonesia diangkut karena kareta bangsa Indonesia suruh nyumput kabeh.
Pan betapa kita sengsara. Afsaduha, merusak. Wa ja'alu a'izzata ahliya, menjadikan mereka kepada kemuliaan negara tersebut azillah, hina. Tidak ada harganya. Kiai ditawan, ajengan malah diintimidasi. Presiden Soekarno juga adalah pernah diasingkan ke Sumatera, dipulah ke Pulau Ende dan lain sebagainya. Wa kadzalika yaf'alun, begitulah mereka mengerjakan. Karena itu patut kita syukuri nikmat tersebut. Makanya Syukebe mengatakannya al-hurriyatu mahubatun minallah. Kemerdekaan adalah merupakan anugerah dari Allah. Janji Allah di surah Al-Qasas ayat 5. Sanutiasa maoskeun Al-Qasas ayat 5, saya akan berikan riweuh Rp50.000 kontan. 1, 2, 3, hangus. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhumul warithin. Ya hapunten ieu teh surah Abdi nomor 16. Nupang alus nama tara dikaluarkeun khusus para tim musabaqah. Tahun 1978 Abdi ngiring MTQ di Ciamis, alhamdulillah juara 2 tingkat RT. Peserta nangan tiluan ya batu datang saurang. Wa nuridu annamunna, kami akan memberikan anugerah alladzina stud'ifu, terhadap orang-orang yang pernah tertindas di muka bumi. Asal sabar karena Allah, jihad fisabilillah. Wa naj'aluhum, kami jadikan mereka adalah a'immatan, akan jadikan satu leader. Wa naj'aluhumul warisin, kami akan jadikan menjadi para pewaris-pewaris yang dahulu. Iya teh para pewaris-pewaris, pimpinan-pimpinan yang dahulu. Sebab hakikatnya para pahlawan itu, baca Al-Baqarah 152. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kau katakan orang yang mati memperjuangkan agama dan negara Allah dengan sabilillah itu mati. Bal ahya'un, balita hakikatnya dia adalah hidup. Walakin la tasurun, ngan marane mah teu ngarasakeun we. Malah teu aringet. Sugan aya di dieu anu ila hadrati Syekh Kiai Haji Jenal Mustafa, langka boro-boro ka Jenal Mustafa ka akin ini nugus parae ke baroko. Jadi enggak terkanyut. Pangarena ngagaro Al-Mukarrom itu make tutup limun geuning palurah dicapit ku abi tadi kesruk geus boleh cap dibalur ku baliga asal lunas pajeg. Aduh emot abi keur jadi guru PGA Negeri Ciamis. Mesakan minyak angin dina saku, ai tutupna locot. Kapan bahe ka ditu ka dieu. Eta minyu kana sirahna Al-Mukarrom.
dan keur ngajar berkikian ngecek baru kenapa sih Pak begitu? Ada semut. Terus langsung. Ini mensyukuri ini adalah benar-benar perintah Allah. Tapi banyak yang salah kaprah, syukuran malah jadi kufuran. Bukan tidak boleh, tetapi yang mengandung kira-kira mengandung kepada kemaksiatan ini harus diminimalisir. Kemarin di Rangon, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengadakan hal yang baik, maka kebaikan tersebut akan diberikan kepada dia yang melaksanakan kebaikan. Ketua Pemuda Lebih Genta 2 bersyukur mengadakan pengajian seperti ini. Pahalanya adalah bagi bapak ibu yang melaksanakan hasil transfer ilmu, dan yang kedua yang punya ide ini adalah sama syarikani fil ajri, babarengan di naganyaranana kasuk joong. Pedah nu pang ponok-ponok ngaran. Si kai ngaran nu pang ponokna naon? Samili. Samili. Ai samili siapa mah? Samili. Gampang alus-alus ngaran Muhsin. Betapa tidak nama Muhsinin dalam Al-Quran dalam 33 surat itu diungkap Muhsinin. Tidak ada nama lain. Maka lamun ngaranan budak tasammau bi asma'il anbiya, namai anak yang mirip para nabi. Paling bagus adalah bernafaskan Al-Quran. Dede muhtadin agar mendapat petunjuk, Asep muflihin supaya dia bahagia. Gitu. Saputra bapak receceng dolimin. Hai putra ibu Asep murtadin. Itu musuh Allah. Ainu istri saya ning uis syaitonia. Gugus badak jadi raja abrut. Ngan aya di kampung abdi mah ngaranan budak teh suku mah indung jeung kumaha bapak ditetakeun. Dulu kada kitu di daerah Cipaten Cijulang Kabupaten Pangandaran. Aya di abdi ibu nama Ceifir, aya bapak nama Oman, borojo lalaki kan si Firman. Teh hese. Kan palembah bapak nama Abbas inungna bikongkong budakna sakalian we tap teflon. Tos langsung deui lah itu kudu dinas lah ngajina gitu, kudu ieu mah lain ngaji lah. Dari ngaji mah kudu muka kita. Yang penting ibu bapak gembira dengan 17 Agustus tahun 45. Pokoknya dijamin saya serima terus pasti lah tarareh modal. Dan ke action pak ya nggak terasa stres, distress, stroke, stop, demon kali itu. Iya kebetulan kan saya guru besar psikologi pendidikan di kampus. Saya bukan dosen agama. Alhamdulillah dipercaya sama Menteri Agama. Itu psikologi pendidikan. Ada seorang psikolog si Kaufman dan si dokter Kaufman dan psikolog begitu meneliti siapa orang yang hidupnya enjoy, free life, bebas hidup, itu ketuaannya akan berkurang 37%. Besok saya 12 Oktober Pak Lurah alhamdulillah cangkep 71 tahun. Tapi masih yes gitu. 71 modalnya apa? Tidak pernah saya ngeluh. Tidak pernah saya ngeluh. Pokoknya milih ke menangkan abdi mah.
milik nu menangkeun abdi mah Pak hiji ndak pernah ndak bisa marah saya ndak bisa marah. Yang kedua nya milik we guru daraek tapi memang syaratnya agak besar berat sama Pak Lurah. Jadi yang saya sampaikan itu memang keinginan saya. Usia ndak boleh 45 ke bawah. Kaluhur no way. Yang kedua bisa baca kitab kuning. Yang ketiga mau berjuang 24 jam di Aliwan. Nomor keempat mau menerima apa adanya. Nomor keenam harus mau diberikan kesejahteraan hasil pensiunan 4D. Nomor kelima ajeng sabang sana we. Wes mending mundur lah. Manepi. Ya di Masjid Agung tapi gitu nyanggung yang berminat jawab di WA yes. Begitu bubar pengajian ada 12 di WA. Ada yang yes pisan Pak Ustaz. Ada yang yes 12. Dibuka teh profilnya ini kabeh. Parah. Allahu Akbar. Karena itu mansan sunatan sayatan, barang siapa yang mengerjakan satu di dalamnya ada kejelekan, fa'alaihi wijuha, baginya adalah kejelekan tersebut. Contoh, kelurahan mengadakan hiburan, dina hiburan nudoraka membabok mengobet bujur dan lain sebagainya. Tah nudoraka teh eta include di dalamnya yang merestuinya doraka teh saha nu tanganna, itulah yang dosa. Alhamdulillah kapangayakeun pangajian alhamdulillah ya Pak Lurah nu sarumping lagi nu tereh malodaru. Aduh abdi pangaosan di Jeruk Legi Cilacap tanu hajat nikahkeun 3 hari 3 malam. Kata laporan di ketua panitia, Pak Kiai kemarin itu ada orkes Melayu Elita dari Purwokerto. Baru saja 3 lagu dipending. Kenapa? Sama Kapolsek dan sama Koramil, semua Polsek Koramil melarang garlut antara desa jeung desa akibat tina main bola. Tapi kayak pemuda nu donglak irung tilu. Diumumkan, saudara-saudara besok malam akan diadakan tablik akbar mubaliknya dari Jawa Barat, harap semuanya hadir. Abdi dungkap, alhamdulillah ku pangajian mah aman, nu garlut dah hadirin nu daratang. Kari aki-aki nu geus karurang giji. Nah inilah makanya ini adalah disebut syukuran itu seperti ini. Kalau kemarin saya dengan Karang Taruna di sana, siapa yang mayoritas memerdekakan negara Republik tercinta ini? Mayoritas adalah ulama. Ulama. Makanya ibu dalam sejarah abdi masih emut ke SD baheula. Siapa itu Imam Pangeran Diponegoro? Yang dibantu adalah di dalamnya oleh Kiai Mojo dengan bersenjatakan bambu runcing, bukan amunisi lain berdis dan yang merupakan modern seperti mereka para musuh, tidak, tapi keinginan yang kuat. Sebab motonya is azizan al mut syahid, hidup mulia mati syahid, daya masalah nu penting Indonesia hurriyah merdeka. Makanya bapak sahanana hari itu barang proklamasi dibacakan, kemut papanak di jalan, merdeka, merdeka. Ngan lamun ayeuna urang nyebut merdeka, merdeka, era ku kanyataan. Lebih sangcara hadirin enak, kieu lagi. Dasar geus aki-aki. Duh kada. Tuh nyeri tuur, nyeri
memuncangan memuncangan caget cangkeng ngejelekit sagala karasa tapi alhamdulillah gelut jeung aki-aki nu setruk masih kuat saya nabi aki-aki gelut jeung nu setruk masih kuat. Kawan saya sama pensiunnya dengan saya usia 70 tahun Profesor Soeb Kurdi. Dibandingkan jeung abdi mah huntuna Profesor Soeb geus metik kabeh. Geus cameuh. Atuh geus imut metik. Pas Soeb mah tara meuli odol. Walaupun uang pangcok mal aya di setiap negara saha anu bisa nyikat gigi bari heheotan berarti pun wa abidin di lemur eta mah nyikat gigi bari heheotan naon sababna dicoplokkeun itu terjadi. Perang Padri masih ingat di Sumatera tahun berapa perang Padri? 50.000. 1, 2, 3 hangus. Kudu apa? Ini masih ingat perang Padri itu 1823 sampai 1837. Yang dipimpin adalah oleh Imam Bonjol. Emot ibu. Terpaksa tahun 1837 Imam Bonjol adalah menyerah terhadap Belanda sebab kekuatan Belanda sangat kuat sekali. Diteruskan lagi adalah masih ingat dengan perang Aceh. Ini sering saya sebut sebab ini sejarah. Para pemuda anu kieu mah boro-boro pemuda abdi ge teu ngalaman. Dalam ngalaman abdi revolusi fisik pada waktu rek panghareupna abdi datang musuh mundur batu kita. Itu siapa dia? Syekh Muhammad Samaun ini yang terkenal dengan Cik Ditiru. Dia berjuang melawan penjajah. Bahkan nu paling dia terus lagu Merdeka Kiai Haji Jenal Mustafa abdi terang saur muridna Pak Mimi eta guru abdi di PGNU keur ngaji Pak Asar karena dibawa oleh orang munafik bangsa sendiri yang dituduhkan anu pro terhadap Jepang pada waktu itu. Dugikeun ka Kiai Haji Jenal Mustafa ngadeg ibu dina teras masjid bari nyepeng kita barudakna mah ngacir ka sawah nu ka mana-mana. Kiai Haji Jenal Mustafa saya, apakah Anda yang harus angkat kaki dari sini? Apakah saya? Ini tanah airku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sugan gimir saeutik tidak menghadapi para tentara Jepang pada waktu itu. Tumbiang Laswi, Laskar Wanita Indonesia. Bacaannya itu yang narudu bikal ada amin kuli wijatin wabil ismi narmi minal budi bisata. Seolah-olah ibu bapak saya bambu runcing adalah seperti stengen. Sugan gimir yang hadapan penjajah itu. Tapi kamari abdi nyangem di Ranggon. Kunaon eta? Pun biang nu ikut Laswi bet nepi kain atau menang buruhan. Emang koko orang Cibodas nu hirupna beh dia menang gaji veteran 1.200.000 ai pun biang henteu dilaporkeun ka pemerintah. Ai ceuk pemerintah pantes teu menang ge da ibu mah pupus nepi ka pungkur. Ya oi pae.
Eta arek-arek Surabaya Bung Tomo BU, ya Allah ya Karim. Matak nepi kaina bonek hadirin sadaya. Eta teh galak teh kitu sabab arek-arek Surabaya tuman baheula menentang jet Belanda. Bendera Belanda dikibarkan adalah di sebuah hotel. Da teu gimir teu sieun ku pesto, teu sieun ku naon terekel pemuda naik. Hidup mati adalah semboyan hidupna dirurun tuh. Mata lamun ayana oknum-oknum pejabat hadirin sadana yang dolim terhadap pemerintahan Indonesia ini tidak tahu nilai-nilai proklamasi, ingin mengeruk mengkedut seluruh harta kekayaan NKRI demi kekayaan sendiri. Ini orang dolim tidak tahu darah syuhada yang dialirkan. Bapak Ibu anu sami hadir rahimakumullah. Kitu panginten. Numawi para pejuang-pejuang harita terus berjuang untuk Indonesia merdeka. Akhirnya alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus tahun 45 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 50 genep poe Jumaah jam 10 bulan Ramadan. Bung Karno dan Bung Hatta adalah lihat 17 Agustus 45 membacakan teks proklamasi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kalimat ini jangan hilang sampai kiamat, sampai cucu cicit anak kita. Hasil perjuangan bangsa. Lantas harus bagaimana? Ini yang kita harus diskusikan malam ini. Mengisi kemerdekaan minimal ada 22. Sawios nu 22 lamun dibacakeun hiji-hiji. Sawios rada wengi. Wios nu balik pae. Mengisi kemerdekaan itu bukan adalah semena-mena sekehendak hati, tetapi harus adalah ridho ilahi. Ulah karena merdeka segala macam adalah kehilangan jati diri, korupsi di mana-mana, perampasan hak di mana-mana. Punya perasaan negara sudah merdeka adalah subur makmur. Suatu saat lihat di dalam surat Al-Isra, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Di mana-mana kami bermaksud ingin menghancurkan satu negara, amarna mutrafiha, kami perintahkan kepada para pejabat, kepada figur-figur publik. Untuk apa? Lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Tapi dievaluasi sama Allah, papasahu fiha. Ternyata gening nutitah areling teh kalah ka parasek, kalah ka darolim, kalah ka melaksanakan hal yang dilarang Allah. Fahaqqa alaihal qaul, surah Allah, mahak kepadanya al qaul ay al azab, yaitu siksa. Padammarna tadmiro, adalah akan kami hancurkan negara tersebut sehancur-hancurnya. Tsunami Aceh cukup bagi kita. Memang itu fenomena alam, tapi mungkin Allah adalah sudah murka.
Tuharul fasadu fil barri wal bari bima kasabat aidin nas, sebab ulah tangan manusia sudah banyak dosa disapu oleh Allah.